Ya 10 koin nggak punya gue nyangkul dah. Cangkulan lagi. Nih ada gue 4 koin. Ih sama, oh iya nggak ding beda 4. Gue punya, bentar ya koin lagi. Nih gue jalan dong, gue menang tuh. Udah. Oh. Kan? Emang gimana sih mainnya? Ini kan Gimana sih Ini mainnya? tarot bukannya remi sembarang. Lo emang tarot nggak bisa pakai buat remi? Iya nggak bisa lah. Buat gaple bisa nggak? salah, nggak bisa juga. Halo teman Jakarta. Balik lagi sama kita bertiga tentunya di Lelebay. Sudah kabar Lelebay Fun-nya. Infotainment yang hostnya paling cucok. Lagian ya, udah Senin sampai Jumat ada di sini. Maafin teman Jakarta, jangan bosan ya sama Iksan ya. Gue sih ketahuan jomblo, ada di sini kerja mulu. Lu jomblo gak sih, Bo? Gue gak jomblo, gue punya pasangan, ya kan? Tapi malam minggu ini biar gue gak seruntulan, karena pasangan gue dulu kerja aja gitu kan. Jadi gak melipir-melipir, gak melintir-melintir. Kalau kan enak, karena single, abis ini kelar, melintir kemana. Ayo. Iya kan? Paling sama dia lagi ya, melintirnya juga. Sama dia. Oke, kita terusin lagi. Hari ini seperti biasa, seperti hari Sabtu yang kemarin, kalau di Lelebay Weekend, itu adalah lebaynya bintang. Betul sekali, dan kita kehadiran Madam Ara. Madam Ara yang tadi kartunya kita pakai buat main remi, sebenarnya ini adalah seorang fortune teller dari Horolife teman Jakarta. Horolife Indonesia yang bakal hadir terus di malam minggu, yang bisa mengetahui live drama apa aja yang sedang dihadapi oleh para selebritas. Ya, betul. Jadi ramal-ramal itu nggak perlu di akhir tahun atau di awal tahun cuma Jakarta. Setiap malam minggu kita kasih buat lo. Betul. Dan yang diramal juga artis-artis. Betul. Ya. Baiklah, kita masuk ke yang pertama langsung ya. Ini adalah seputar seleb yang pernah punya masalah sama media, Madam. Wah, ini yang sini- pertama ada siapa? Coba, Luna Maya. Kepala Aleya Putri Ariel Peter Pan yang kepentok kamera berujung emosi di Twitter. Betul, rame itu waktu itu. Yang kedua, Pak Raul Lemos. Bang. Oh iya, Bang Raul gampang. Wih, gila. Wih, cekek ya? Iya. Cekek apanya? Cekek leher mana gitu ya orang. Nyekek leher salah satu wartawan akhirnya bikin konferensi pers minta maaf. Dan juga Ahmad Dhani, ini ADP ya, Ahmad Dhani Pras ya. Nama Pras, ada belakangnya ada Pras. Iya, Ahmad Dhani Pras. Lo nggak follow Twitternya? Bo, tutup account Twitter lo kalau nggak follow Ahmad Dhani, gila ya. Emang Banyak pepatah-pepatah Pondok Indah yang keluar. Contohnya? PPI, pepatah Pondok Indah. Contohnya? Gue lupa. Aduh, tapi gue baca. penting masa ya lupa. Oke, nah pertanyaannya sekarang mengenai kalau Ahmad Dhani kan pernah ini ya ngambil yang rusak kaset wartawan ya teman Iya, Jakarta. betul. Ini 3 orang ini adalah orang yang kayaknya sumbunya pendek begitu. Kebakar langsung meledak. Iya. Ya kan sumbunya yang pendek ya. Sumbunya yang pendek ya. Iya begitu kena api langsung meledak. Jar, Gampang gitu. banget marah gitu. Bener kan. nggak sih seperti itu emang orangnya apa karena hari itu lagi mereka apes aja gitu Madam Ara? Kalau sebenarnya kalau dilihat dari face readingnya ya, dari tampangnya mau pakai tarot, mereka kita nih. face reading nih sekarang. Face reading dulu bisa. ya. Itu memang terlihat kalau kayak Raul Lemos gitu ya, Luna Maya itu rahangnya itu sininya tajam. Oh, Dan tajam. cenderungnya biasanya orang-orang yang rahangnya itu jelas, itu mereka kurang bisa memaintain atau memaintain emosinya. Rahang boleh tajam. Apa lagi emang? Emang apa lagi emang? Lirikan matanya yang nggak tajam. Oh iya. Oke, Tajam juga itu. Oh, itu tajam juga. Oke, salah Kalau lagi kayak gua. mata Luna Maya juga gitu. Jadi Tajam juga? dia matanya kan seperti mata kucing. Sebenarnya bagus sih, cuman memang itu juga tadi matanya juga tajam dan itu kebawa juga sama emosinya yang naik turun. Iya. Apalagi kerjanya di entertainment gitu ya. Ya emang kadang-kadang dituntut supaya moodnya tetap lebih Harusnya fresh gitu harusnya walaupun dia fresh, lagi bisa lebih. sedih gitu Iya, ya benar. kan. Ya. Yang ketiga Ahmad Dhani gimana? Kalau Ahmad Dhani itu sebenarnya kalau lihat ini rahangnya juga cukup tapi tidak dominan dalam arti secara emosi dia dibanding bertiga ini lebih bisa lebih bisa maintain gitu. Oh, lebih Tapi matang gengsi kali ya? iya, dia Kan udah lebih banyak tahu. ini makan asam garam kehidupan. gila. Jadi Iya, tahu betul. karena tadi gimana caranya memaintain emosinya dia tuh kalau Ahmad Dhani lebih bisa Di antara 3 jaga. orang itu mana yang paling emosian? Yang dikit-dikit ngamuk, dikit-dikit marah, murka Ya, gitu. Abang oh, saya tadi. boleh tebak nggak? Ya. Bang Raul Lemos, tapi ini Iya, asumsi betul, doang, Bang Raul Lemos. si abang Oh, iya? tadi. Ya. Kenapa ya? Karena dia mungkin di darahnya juga darah Darahnya timur juga, ya kan? betul, Biasa Timor. orang Dari Timor. Timornya di mana? Tengah. Timur. Kalau Timur Tengah beda lagi itu di Arab. Soalnya biasanya kalau orang yang dekat pelabuhan tinggalnya itu gampang meledak. Kenapa? Panas cuacanya. Panas. Tapi ya, kan tadi kita ngomongin rahang, face reading, rahang yang tajam-tajam. Pertanyaannya satu, di antara 3 yang rahangnya asli yang mana? Hai, centil-centil, apa kabar nih?
Malam minggu ketemu bareng Lebaynya Bintang lagi. Pertama kita bakal bahas selebriti yang bermasalah sama media. Kenapa sih mesti bermasalah? Jelas-jelas media itu juga berperan penting dalam pengangkatan nama selebriti. Ya enggak? Nah, kita lihat dulu yuk duduk permasalahannya. Pada akhir tahun 2009 lalu, Luna Maya bermasalah dengan media lantaran pernyataan emosionalnya di Twitter mengenai infotainment. Infotainment derajatnya lebih hina daripada pelacur dan pembunuh. May your souls burn in hell. Ih, serem banget deh dibakar di neraka. Amit-amit. Pernyataan yang muncul tengah malam tepat jam 12 pasca kamera salah satu kru infotainment membentur kepala Alia, putri dari Ariel Peter Pan yang sedang digendongnya, telah membakar amarah para kru infotainment yang membacanya. Namun, beberapa jam setelah itu, Luna Maya memutuskan untuk menghapus dan meminta maaf. Maaf ya semua untuk tweet yang nggak penting itu, tapi untuk yang mengerti, makasih banget. Tapi untuk yang nggak ngerti juga, maaf. Tegasnya, maaf, nanti aja lebaran tahun depan maaf-maafannya. Akibat kasus ini, masalah jadi melebar kemana-mana. Sampai-sampai infotainment dinyatakan haram oleh PBNU. Infotainment ditolak menjadi bagian dari jurnalis, bahkan hingga masuk dalam catatan HAM Amerika Serikat. Hello Luna, emosi sih boleh ya. Gimana kalau jadi artis Hollywood? Gimana paparazzi bertebaran di mana-mana? Momos alias Raul Lemos. Dari badannya aja udah kelihatan banget kalau Raul itu orang yang pemberani namun sedikit berjiwa preman. Hal ini terbukti saat ia terdesak menghadapi wartawan yang terus menyorot Krisdayanti. Alhasil, apes bener nih wartawan. Ia terpaksa menerima cekikan di leher dari tangan kekar Raul Lemos. Ini bukan kali pertamanya loh Raul terlibat kekerasan kepada media. Yang pertama terjadi seusai konser David Foster di Ritz-Carlton Pacific Place. Dan yang kedua, setibanya ia dan KD di Jakarta setelah menempuh perjalanan dari Bali. Raul memang bukan artis, tapi statusnya sebagai suami dari KD, mau nggak mau ya, sebutannya jadi pasangan selebritis. Dan mau nggak mau lagi, nama KD jadi ikut terbawa dalam masalah ini. Akhirnya, KD dan Raul menggelar konferensi pers yang menjelaskan bahwa kejadian tersebut adalah karena terdesak oleh keadaan KD yang sedang tidak sehat. Namun alibi Raul hanya membuat media menganggap bahwa Raul tidak siap mempunyai istri seorang diva. Emang masih diva ya? Kemudian ada Ahmad Dhani. Masih ingat kan dengan kabar yang mengatakan kalau Mulan Jamila hamil dan telah melahirkan anak dari Dhani? Nah, saking penasarannya, salah satu wartawan mencoba mencari tahu langsung ke kediaman Dhani di Pondok Indah. Alhasil, Dhani yang melihat wartawan yang mau tahu banget itu langsung mengutus anak buahnya untuk mengambil kaset dan kamera miliknya. Rakus deh Dhani, kaset aja cukup kok. Mungkin yang bikin emosi wartawannya adalah kamera juga mau diambil. Mahal Bo. Kejadian berakhir ricuh ini akhirnya membuat wartawan tersebut melaporkan Dhani ke polisi. Dan namanya juga Ahmad Dhani ya, bukannya takut malah bertahan dengan arogansinya dan menantang untuk melanjutkan kasusnya ke jalur hukum. Waduh, serem ya. Kita sih cuma cari sesuap nasi aja Bang Dhani. Tahu sama tahu aja lah. Daripada cari ribut, mendingan nonton terus Lebaynya Bintang. Karena habis ini kita masih punya liputan yang lebaynya bukan main. Lulu bye, balik lagi bareng sama Iksan Akbar, Bayu Oktara dan juga Madam Ara ya. Kita masih melakukan yang namanya Lebaynya Bintang di setiap malam minggu. Kita akan menemani teman Jakarta sebelum begong. Ngapain baik kita sekarang? Kita mau ingetin dulu buat teman Jakarta yang mau diramal, yang mau dilihat. Oh ya, konsultasinya, peruntungan live-nya bisa langsung di www.lovelytoday.com/lebaynya bintang setiap Sabtu jam 10 sampai jam 12 malam itu live ya. Dan untuk update juga peruntungan hanya di hariannya di www.lovelytoday.com/lebaynya bintang. San, gue mau nanya sama lo. Kan gue tuh pengen banget ya karir gue di dunia entertainment tuh bisa terus lama, panjang, rezeki mengalir dari hulu ke hilir. Dari hilir ke danau, ke laut, danau ke laut. Hilang dong. Dari laut balik lagi ke got comberan lo ya kan masuk lo jahat. Kan begitu emang sirkulasinya. Enggak, sirkulasinya nggak begitu dari laut.
diambil dulu hujan. sama matahari. Jadi awan. Jadi awan, habis itu nggak musim-musim hujan udah di atas aja. Nggak boleh begitu dong, Cong. Iya, ini menurut lo untuk bisa tetap panjang dan eksis di dunia entertainment, perlu nggak sih punya wajah tampan seperti ini atau gua harus operasi plastik ya lo? Coy, masa gue operasi plastik begini? Lah, itu lihat. Coy. Leon Star. Bukan, kurang aja plastik. Plastik ember. Lo kalau bisa dikremasi, bisa di-recycle, Cong. Til jangan begitu dong, Til sakit banget hati gue kayaknya nih. Sabar. Madam sakit nih, Madam. Iya, malah jadi gayung. Tapi emang bener. Emang harus operasi plastik ya kalau misalnya di dunia entertainment, terus pengen orang banyak lihat, jobnya mengalir terus, emang harus operasi plastik biar kelihatan enak dilihat. Katanya harus Enggak ganteng. lah, nggak mesti ganteng. Itu kayak Tukul. Oke, bukan saya bilang ya. Iya, siapa lagi? Itu kan mereka sebenarnya Uya-Kuya, terus iya itu diaduk. Udah anduk. Ya banyak lah satu. Ya percaya. Melanie Ricardo lo semua Gitu lo kan. keterlaluan lo. Melanie Ricardo lo bilang. Saya sendiri tadi ya berusaha nyebutnya saya sendiri. Kalau Tukul Arwana kita udah lihat sekali. Jadi emang kalau misalnya sepengetahuan saya sih, Madam Ara, kalau di dunia entertainment tuh kalau mau jelek sekalian, cakep sekalian. Kalau yang tanggung harus punya bakat yang luar biasa, iya nggak? Tapi yang jelas mereka Kenapa gue iyain lagi? paling enggak mereka harus punya ciri khas gitu loh. Ciri khas itu ya tadi nggak mesti tampang ganteng gitu ya, cantik, tapi ada ciri khas gitu. Contoh tadi ya balik lagi kita mau ngebahas siapa nih? Tukul dulu deh gitu ya. Dia sekarang tahu sendiri kan udah hampir tiap hari ngisi acara. Hampir tiap gitu hari, kan. emang tiap hari, Madam. Emang tiap hari acaranya. Tiap hari itu acara gitu kan. Terus dia udah punya ini Kontrakan sekarang banyak, kontrakan di segala Cipete. macem. Nah, tapi tadi Cipete. nggak mungkin kan istilahnya, dan dia udah terkenal dengan gitu ya, dengan wajahnya agak dengan sedikit gigi mundur yang daripada maju dan rahang. segala macam gitu. Bukan kan. gigi yang maju, rahangnya mukanya mundur. Gak boleh begitu, Jo. Buset deh. Lu pikir Nggak rahang boleh. bisa ngatret kali? Iya. Tapi Enggak, tadi Mali. itu sebenarnya ciri khas dalam arti bukan berarti dia nggak bisa operasi ini kan betulin gigi segala macam. Nggak bisa dia? Bukannya tidak bisa gitu kan, pasti Apa itu bisa udah? lah gitu kan. Tapi tadi dia tahu itu ciri khasnya dia. Oh, jadi ya udah gitu kan, nggak pertahanin mungkin ya. dia pakai behel gitu ya, Dan nggak rezekinya mungkin di dengan situ ya, dioperasi karena Madam. rezekinya di situ. Dia punya ciri khas. Oke. gitu Next loh. adalah Soimah. Soimah gimana? Soimah juga gitu. Kan itu apa? Sebenarnya cantik sih orang ini. Cuma pakai Sebenarnya kebaya. kata lo. Iya emang cantik manis. Emang cantik Iya kok. emang cantik manis. Ketawanya agak sedikit aneh tapi go internasional. Itu pun ciri khas sebenarnya. Jadi bisa jadi kalau dia tidak jadi Soimah atau yang lagi perform, dia pasti ketawanya nggak akan yang yang Oh, aneh iya, begitu. betul. Itu Lu ciri pakai khas ciri khas, lagi. Cong. Kayak kemarin-kemarin tuh. Lu pakai ciripa, Cong. Iya, Apa apaan anjingnya tuh? Dulce Maria? Anjingnya siapa? Dulce Maria, lu nggak nonton telenovela ya? Ke laut aja nih lu, udah nggak follow Ahmad Dhani, nggak nonton Novela loh, hari gini telenovela. musim telenovela. Bo, Oke, yang ketiga nih ganteng banget nih. musim drama Korea dia mesti telenovela Itu aja. kan dulu mengingat, saya suka juga kayak drama. Yang ketiga nih aduh paling ganteng semua. Siapa juga mundur aktor lelaki kalau misalnya ketemu Diana Intan. Astagfirullahaladzim. Papilaya. Jahat banget mulutnya Uya, ya Allah. Uya. Kan, setuju kan dia teman Jakarta ya? Tapi Uya tuh punya ciri khas sendiri gak sih? Ya, Itu rambutnya? Kuya itu rambut, dari rambut. Dan terus kalau dari wajahnya, alisnya itu tebal, itu sebenarnya juga bawa hoki. Oh, jadi alis. Oke, gitu. kalau di Jadi mukanya alis Bayu sama tebal. Iksan yang bawa hoki yang sebelah mana nih? Madam, tolong dong, coba. Yang nggak boleh saya rubah. Kali aja kalau saya udah punya duit banyak, saya pengen setrika pipi misalnya. Atau pengen ngikir rahang biar jadi gitu kan. Alismu juga sebenarnya bagus. Ya iyalah Cara dibentuk, ini. di Emang- wax, emang lu, Nyong? diatur, kasih kunci Iya, alis. hidung juga. Hidung tuh agak gede kan Iya. ini tuh cupingnya. Karena tadi Hidung lo kayak cenderung jambu tuh- mete. Bukan jambunya, bijinya yang di luar nongol. Iya, daripada hidung lo kayak jambu monyet. Ya Sadar kan? dong, cing. Terus apalagi, jadi hidung jangan dirubah ya, Madam. Jangan. Saya pengen kecilin cupingnya Nggak perlu tadinya. Berubah, udah bagus kok, udah Kayak si artis proporsional. apa itu? Charlie, lu jangan ngomong Charlie lo Gue ya. ngomong Charlie, jaket gue juga kayak Charlie nih. Tapi muka gue dong nggak beda. Lu mau ngapain? Oke, langsung aja kita lihat beritanya. Oh, gue mau dilihat. Enggak. Mau dilihat. Apa yang pantas dibanggakan dari seorang artis? Prestasinya, kegantengan atau kecantikannya? Keduanya saling melengkapi ya. Kalau punya dua-duanya sih pasti cocok banget tuh. Gimana kalau hanya punya salah satunya? Dengan kata lain, prestasi masa kini, muka, masa gitu? Tukul Arwana. Puas. Itulah jargon miliknya yang seringkali ditiru oleh kebanyakan orang. Tapi, gimana dengan wajah rupawan milik Tukul? Apakah Anda berminat menirunya? Itu terserah Anda ya. Yang jelas perjuangan dan prestasi Tukul patut ditiru nih.
Mengawali karir dari bawah banget, hingga akhirnya secara stripping nongol terus di depan televisi, membuat kehidupan Tukul dan istrinya, Susi Similikiti Weleh-Weleh, menjadi masa kini banget. Tak hanya berprestasi dalam karirnya sebagai artis papan atas, namun Tukul juga telah berhasil sebagai juragan kontrakan di daerah Cipete. Gak kebayang deh punya bapak kos seperti Tukul Arwana, pasti mimpi rasanya indah sekali. Kemudian ada Soimah. Baru menjadi terkenal sekitar akhir tahun 2011 lalu, membuat Soimah agak sedikit lebay ya. Kenapa kita sebut lebay? Pertama, kabarnya ia selalu memakai kebaya sehari-hari. Kedua, ia memiliki ratusan sanggul di rumahnya. Dan ketiga, keluarganya sempat malu dengan cara tertawanya yang dinilai aneh. Namun dari semua kelebayan itu, Soimah menjadi salah satu artis yang diperhitungkan prestasinya. Apalagi setelah semua orang tahu kalau ia sudah go internasional sebelumnya sebagai sinden. Wow, gini baru deh pantas diacungi jempol. Sinden go internasional, bukan sinden go to rumah tangga orang ya. Ups. Walaupun Soimah memiliki wajah yang tak secantik Cinta Laura, namun bakatnya dalam menyanyi melebihi Cinta Laura yang sekedar nge-rap becek nggak ada ojek. Soimah kini sudah mendapatkan kesempatan menjadi host sebuah program dengan namanya sendiri. Dan doa kami buat Soimah, semoga awet ya programnya. Amin. Apakah Anda ingat dengan Anton, Fla, dan Arif? Ini anggota Tofu. Masa kini banget ya wajah-wajahnya. Perasaan ada yang ngilang deh anggotanya. Oh iya, Uya Kuya. Kenapa sih dia bisa terlupakan? Bukan begitu maksud kami Uya, namanya juga lupa. Mantan anggota Tofu ini tampaknya nggak pernah kehabisan rezeki ya. Didapat dari reality show hipnotis miliknya yang sukses, memproduseri anak dan istrinya sendiri dalam dunia tarik suara, sampai membentuk sebuah boy band yang so cute banget. Kalau soal tampang, jangan dibandingin sama Brad Pitt. Uya Kuya memang tidak seberapa, tapi lihatlah dari prestasi yang ia miliki. Sampai-sampai ia bisa membelikan Cinta Kuya yang masih sekecil itu sebuah mobil mewah yang katanya hanya ada satu di dunia. Nah loh, kalahkan Brad Pitt? Prestasi masa kini, muka masa gitu? Bukan maksudnya untuk menyinggung perasaan, tapi ingat satu hal, bahwa muka bukan segalanya. Yang penting lihat dulu isi di dalam dompet dong. Maksud kami di dalam hatinya dong. Lo lebay, suruh kabar lebay Fana yang di mana hostnya paling? Lo ngomong dong. Males sih bilangnya, ulang. Ya elah, masa gue harus ulang sih teman Jakarta. Lo lebay, suruh kabar lebay Fana yang di mana hostnya paling? Tuh, pakai persiapan Lo dong. ngomong, Ya udah daripada dengerin gue ngomong, cencoran. mendingan dengerin lo nyanyi. Katanya lo mau nyanyi Ya, sekarang. nyanyi buat lo ya, tapi sebelumnya gue ingetin dulu nih buat teman Jakarta yang mau konsultasi peruntungan live. Ya. Di www.lovelytoday.com/lebaynya bintang. Ya. Live itu adalah setiap Sabtu jam 10 sampai jam 12. Sekali lagi update peruntungannya juga di website yang sama ya. Oke, sekarang satu nomor manis buat Anda Anjrot, semua. satu nomor manis lagi. Majalengka digoyang. Asik. Yang di sana digoyang. Yang di sana. Cepet gue pengen lihat kemampuan Yang di nyanyi kanan lo. yang di kiri. Woi, pada kemana lo? Pada kabur, woi. Woi. Gue udah latihan gitu kalau gue konser. Gue nyanyi ya. Karena suara gue katanya istimewa nih. Gue mau nyanyi satu Banyakan lagu. preambule, repot. Ya udah kalau gue nyanyi lo sebut bandnya band apa? Oke. Ya. Tebak band. Lo tebak. Ya, Madam juga boleh ikutan tebak. Boleh. Suara dengarkanlah aku. Ih, itu kayak lagunya band mana ya, Bay? Hijau daun. Oh iya betul, saya udah lupa. Hijau Ya daun. Sorry. Allah, nih lagu yang satu lagi nih ya. Main lupa aja lo. Aku tertipu, aku na. Gue pernah satu stage deh kayaknya sama band itu. What's the name of the band? Once again? Seperti ular. Hello. Ular berbisa. Oh hello. Oh iya benar. Sorry I Hello. forgot. Sorry I forgot. Ada lagi. Ada yang ku jadi orang kaya. Salah. Shiteru. Salah pun nadanya salah. Gimana pun. sih gue nggak tahu Udah kelamaan soalnya, maklum jadinya ya. Udah kelamaan kan.
Itu lagunya bukan dia deh. Bukan Aisy Teru deh. Aisy Teru tuh siapa sih yang nyanyinya? Sifilis. Penyakit kali sifilis. Siapa sih yang bisa? Zifilia. Oh, Zifilia. Oh my God, sorry. Iya, ya ampun, saking udah lamanya nggak nongol di mana-mana, akhirnya udah lupa orang. Kita mau tanya itu sama Madam Ara. Mungkin ini bisa pakai pertarotan. Mereka masih exist atau enggak sih? Atau akan menghilang nih Karena diserang dengan boy band dan girl band? Gue udah jarang banget ngelihat mereka lagu barunya Padahal juga bagus-bagus ya kedengeran lagunya dulu. ya. Iya bagus-bagus dulu ya kan sering nongol di mana-mana. Ihsan aja suka ya. Ya, lo kan suka banget ya? Ntar lu gua atur mimik dulu ya. Kamera. Kamera. Iya gue suka banget. Ya, yuk. Gila ya lo kalau bohong tuh gak jago ternyata. Bener loh. Oke, nih. Oke, ini buat siapa nih? Lah ini ada yang terbalik nih, jangan-jangan karirnya terbulak nih tahun ini. Ini hijau daun. Balik. Gini. Ini semuanya. Ya, ini hijau daun nih. Oke, hijau daun sebelah terus kiri. udah gitu, kedua kita jawab Hello, siapa ya hello. tadi? Hello. Aha. Terus sama si Zifilia. tadi. Nah, sebenarnya gini, kesannya memang meredup ya. Padahal tahun ini tuh mereka masih bisa memperoleh banyak ini loh. Ini karena Pemasukan, iya, ini secara ini soalnya kartu lebih ke cenderung yang materi, lebih Oh, ke yang cenderung karena yang bentuknya keberuntungan koin-koinan dia. gitu Ya, koin, 5 of coin dan keberuntungannya sebenarnya yang si Hello Band itu juga bagus. Jadi kalau misalnya kita mau lebih lihat lagi, mereka nggak bener-bener yang Oh drop banget. nggak ngedrop banget. Jadi walaupun kadang-kadang Iya. on airnya jarang, tapi off air masih banyak banget nih. betul Gitu ya. gitu dan tidak Tapi menutup kalau tinggal kemungkinan off air juga doang mah tinggal tunggu waktu, Cing. tidak menutup kemungkinan juga mereka udah bikin album baru loh. Jangan Oh, gitu? salah. Dan sebentar lagi Iya. keluar lagi gitu. Nah, Iya. oke, bikin album baru oke, tapi masih tetap dicintai publik seperti album yang sebelumnya nggak? Nah, itu pertanyaannya. Karena Ini sekarang gini. kan boy band, girl band lagi merajalela. Iya. Iya itu kalau Uya Kuya aja punya boy band. Iya. Boy itu kan anak muda ya. Kenapa Uya ikutan? Enggak, dia yang bikin, dia nggak ikutan. Oh dia nggak ikutan? Nggak ikutan. Oh iya, Ki Joko Bodo aja ikutan. Iya, oke. Oke, anyway. Terus? Oke, Halo, jadi Ki. sampai mana nih ya jadi Kita friend. Oke, terus. jadi poinnya sebenarnya kalau soal musik yang dicintai gini, mereka karakter vokalisnya tuh kayak si Mas Dude, terus Oh, Hijau udah Daun. gitu si ya terus si Mas Widi segala itu mereka Hello. punya ciri khas juga gitu loh. Sama ini juga si Zulnya ini tuh gitu. Jadi tadi mereka sendiri yang nyiptain lagu-lagunya gitu. Jadi mereka tahu ciri khas suaranya gimana gitu. Jadi iya, kemungkinan besar untuk bisa diterima lagi asal tadi memang promosinya yang kalau saya bisa nyaranin sebaiknya promosinya Jadi nggak masih ada cuma off kesempatan air intinya aja. ya. Betul. Band-band Melayu ini dan segala macam masih ada kesempatan. Iya. Oh kalau Hello mah bukan Melayu. Bukan kan Melayu dia ini Maroon 5 semuanya. Indonesia Betul, ceritanya. lebih ke pop. Ceritanya ya. Yang bener. Sukses buat teman-teman bertiga ya tadi. Hello Band sama Maroon 5. Iya. Gila. Wah, keren. Band apa yang sukanya bikin keributan mulu? Jawabannya bentrokan antara Jupe dan DP yang gak kelar-kelar sampai sekarang. Kalau band yang sukanya ngilang-ngilang gak tahu kemana, band berikut ini nih. Hijau Daun atau bahasa kerennya mungkin Chlorophyll ya, sempat terkenal dengan hitsnya yang berjudul Suara. Pada saat itu Hijau Daun begitu dielu-elukan, dari mulai ibu dan bapak rumah tangga, ibu dan bapak kantoran, sampai ke remaja-remaja galau. Di mana-mana semua mendendangkan lagu ini. Yang lebih mengejutkan, Luna Maya yang merupakan Ertong Pepong Etong pada saat itu mau loh featuring dengan Hijau Daun yang notabene adalah band baru. Seiring dengan rajanya Melayu turun tahta yaitu Charlie Van Houten, lama-lama pengikutnya pun ikut-ikutan meluntur dan digerus oleh para boy band dan girl band Indonesia. Ada yang tahu Hijau Daun kemana? Apakah mungkin mereka lagi bentuk boy band? Dengan nama Green Ranger mungkin? Seperti ular. Siapakah itu? Pastinya Hello Band dong. Ingat, Hello Band ya, bukan Hell to the O Band. Band yang katanya merupakan penjelmaan Maroon 5 ala Indonesia ini ternyata karirnya nggak secadas ular beneran sebagai predator ulung. Hello meramaikan pelantikan musik Indonesia dengan warna musik yang berbeda pada saat musik pop Melayu lagi melanda anak gaul Jakarta dan sekitarnya. Tapi sayang banget nih, lagi-lagi berputarnya roda kehidupan yang membuat band ini harus tenggelam dan gak kelihatan lagi batang hidungnya. Kabar terakhir yang kami dapatkan bahwa Widi sang vokalis sempat mengunjungi Gorontalo. Wah, ada proyek apa nih sama Norman Kamaru? Apakah mereka juga akan membentuk boy band untuk mengikuti perkembangan arus musik Indonesia? Kira-kira namanya apa ya? Hell to the Hell? Pedofilia? Mana ada band namanya itu? Maksud kami, Zifilia.
Tahu kan band ini? Keterlaluan deh kalau nggak tahu. Itu loh yang berbau-bau Jepang gitu. Apa? J-Rock. Bukan. Maksud kami yang judul lagunya Aishiteru. Kami ingatkan lagi deh. Band yang terkenal dengan cara bernyanyi yang mendayu-dayu dan sedikit banget berbahasa Jepang, sempat juga mewarnai dunia persilatan musik Melayu di Indonesia. Berharap bisa setenar para seniornya, namun nasib berkata lain. Band ini seperti ditelan bumi dan tidak pernah menampakkan dirinya lagi di acara-acara musik yang lagi tren dengan goyang cuci jemurnya. Kira-kira kemana mereka? Apa mungkin sedang menciptakan lagu berjudul Sayonara yang artinya selamat tinggal musik Melayu? Arigato gozaimasu yang artinya terima kasih para boy band dan girl band yang telah menenggelamkan nama kami. Hai, gak boleh tersinggung. Kami cuma sekedar bertanya soal keberadaan mereka. Karena kami memang kangen banget dengan musik-musik mereka. Kangen apa ya? Ya kangen band dong. Ini seru nih abis ini pembahasannya nih. Kan? Ngomong dong. Ya oke, baiklah. Kan kemarin-kemarin ini sempat banyak beredar berita selebritis dengan para pejabat negara. Wih, ini mulai berat nih. Udah bawa-bawa nama pejabat, udah bawa nama politisi. Muka lo berminyak noh. Sama kayak muka gue juga. Oh iya bener lo berminyak lo. Betul. Tapi kalau artis-artis ini jelas mukanya tidak berminyak, makanya para pejabat negara pada mau sama mereka. Gimana? Oke, kita langsung masuk ya. Yang pertama. Ada siapa ini aja? kira-kira mereka nih setelah ada dekat dengan para pejabat negara ya. Bagaimana peruntungan mereka di dunia hiburan? Mereka Iya. itu siapa? Yang pertama adalah Sinta Bahir. Karena kan diduga pernah dekat dengan mantan pejabat di kepolisian dan berujung teror karena cembokur. Melinda Cinta Satu Malam. Wih gila. Ini mantan Mbak pacar Saipul Melinda. Jamil lagi usaha bikin akte sah untuk putrinya Maharani dari pejabat di Cirebon berinisial DS. Siapa sih DS? Ya nggak tahu lah. DS. Lalu yang ketiga Dan adalah Zumi sekitarnya. Zola. Zumi Zola? Zumi Zola. Artis yang kemudian jadi bupati sempat heboh karena dituduh berselingkuh dengan istri seorang pengusaha bernama Aldi Jemat. Pertanyaan. Penyebaran foto-foto syur oleh Aldi, foto-foto syur Zumi Zola yang ternyata cuma dari upper body aja ya. Boleh nggak sih ditanya dari awal dulu jauh ke belakang nih, bener nggak sih mereka berhubungan dengan hubungan. pejabat-pejabat itu? Sebenarnya kalau dari sini ada memang hubungannya gitu. Kalau yang pertama lebih ke soal ya, balik lagi jatuh lagi materi. Materi. Oh jadi mereka Oh, ada berhubungan koinnya lagi. dulu karena materi. Iya. Oh, oke. Terus kalau yang tadi Mbak Melinda itu dia sebenarnya lebih ke apa ya? Awalnya bisa jadi dia nggak tahu sebenarnya gitu loh. Balik lagi nggak tahu dan apa? Kalau saya sih ngeliatnya dia masih ini ya, masih memegang prinsip. Iya, karena kan Melinda nggak mau pacaran lama-lama. Dia kan maunya Iya, cinta satu malam aja. Cinta satu malam. yang ini Oke. ZZ. Kalau Zumi Zola. ZZ